Karena Nusoroko itu tidak hanya diucapkan, tapi harus tahu satu persatu dari nama-nama dari aksara itu. Kita hurip. Urip itu supaya kita tuh tahu jati diri urip. Berarti kan kita itu harus memberi makan, memberi pakaian, dan lain sebagainya. Nah, sandangan itu adalah pelengkap. Tapi kalau itu Pak, kalau terkait ramalan Joyoboyo itu kan hampir sampai sekarang itu kan masih kayaknya kan terbukti juga Pak ya. Itu memang Sri Aji Joyoboyo itu kan orangnya memang belajar dari alam, jadi dia itu sudah melihat kode-kode alam. Contohnya sekarang ya, yang ditinggalkan sampai sekarang tentang hari. Siapa tahu yang pernah belajar tentang hari sampai sekarang? Yang belajar tentang tanggal. Siapa toh? Kan sekarang tinggal menikmati toh. Iya. Kalau sekarang itu hari Selasa, besok hari Rabu. Nah, apa bedanya hari Selasa dan hari Rabu? Apakah ada orang yang pernah belajar? Apakah matahari antara hari yang ditentukan hari Selasa dan hari Rabu itu sama? Apakah ada yang belajar seperti itu? Kan nggak ada toh. Nah, orang-orang yang termasuk Sri Aji Joyoboyo, termasuk Ronggo Warsito, termasuk orang yang disebut ki dari zaman dulu, itu belajar dari alam. Jadi kode alam inilah yang menjadi pertanda dan itu bisa disampaikan. Jadi belajar dari alam, makanya sekarang melihat gerhana matahari. Sekarang ada alatnya. Nah, orang dulu kan belajar dari kode alam ini akan menemukan bahwa tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari. Atau masuk di bulan ini pertanda matahari itu sudah bergeser, maka ini sudah mendekati hujan. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu kan sudah terkikis, sudah mulai hilang sekarang. Sudah hilang. Kebanyakan orang yang ilmuwan, penemuan baru itu, hujan itu terjadinya di saat air laut sudah naik dari panas matahari dan dari zat garam itulah yang mengangkat air itu ke angkasa, akhirnya menggumpal di atas, terus akhirnya jadi awan akan turun lagi, kan begitu. Kalau orang Jawa kan enggak, dilihat dari pergeseran hari, karena hitungan hari itu biasanya memakai metode dari matahari sendiri. Ya, makanya jam 6 hari Selasa dengan jam 6 hari Rabu itu ketinggian matahari sudah beda, tempatnya sudah bergeser pula. Itu kalau ilmuwan leluhur kita zaman dulu, ilmuwan orang-orang Jawa. Nah, ini terkait hari Pak. Hari itu kan ada nama Senin, Selasa sampai Minggu dan seterusnya Pak. Iya. Kenapa hari ini kok dinamakan Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu dan sebagainya. Nah, terus setelah Senin, kenapa kok Selasa, kok nggak Rabu, kok nggak Kamis? Nah, apakah nama hari dari Senin sampai Minggu itu ada artinya saling berkaitan Pak? Itu kan hanya untuk menandai saja Mas. Menandai. Nah, kenapa ditandai seperti itu? Supaya kita itu nggak kehilangan kalau bahasa gending tidak kehilangan ngeng. Ngeng itu untuk menandai pergeseran matahari itu loh. Jadi 30 hari itu dinamakan sebulan. Itu memang sudah sesuai antara putaran matahari dan putaran bulan itu mesti pas terus. Makanya tidak 30 hari itu dinamakan sematahari, tidak. 30 hari dinamakan sebulan. Karena yang menentukan matahari itu bergeser, matahari itu pindah waktu, itu bulan yang menentukan. Nah, tentang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena dulu tuh orang Jawa itu nggak pakai hitungannya tuh pon, wage, kliwon, legi, pahing itu yang dinamakan hari. Sekarang menjadi pasaran. Ya. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan hitungan Masehi, kan hitungan baru 2024.
Berarti baru berapa ini? Berarti 20 abad setengah ada hitungan Masehi itu. Tapi jauh hari sebelum Masehi, hitungan di sini itu kan Pon Wage Kliwon Legi Pahing. Berarti menganut apa? Menganut matahari apakah menganut bulan? Berarti menganut bulan. Bulan. Itu yang ditandai atau menjadi tanda hari. Jadi orang Jawa dulu ya berarti ya jos-jos Pak ya. Ya bukan jos lagi. Sebelum ada alat yang sangat Mau menentukan canggih, awal bulan aja kita nggak usah pakai teropong. nggak usah untuk apa. Wong kita sudah melihat kok. Makanya itu loh caranya. Makanya coba toh kalau itu dipelajari. Ya. Besok hari Rabu, coba waktu jam 6 itu matahari ketinggian itu berapa senti? Kalau pakai tanda atau pakai kayu lah katakan. Iya. Ya. Nanti bayangan kayu itu berapa senti panjangnya. Terus kemis nanti sudah berapa? Setiap hari itu akan berkurang sampai 30 hari baru kembali ke ukuran yang asli lagi. Nah itulah yang menjadi pertanda orang Jawa dari dulu itu begitu. Pergantian hari kalau menurut orang Jawa itu dimulai dari jam berapa Pak? Pergantian hari. Oke. Pergantian hari itu ya kalau di sini ya, kalau di Jawa Timur. Ya biasanya jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore karena jam 3 sore itu matahari rembulan sudah mulai kelihatan. Bukan jam 6 sore bukan ya? Bukan. Jam 3 itu makanya kalau orang Jawa di saat setelah asar, umpama hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Aslinya Jawa itu ya ribet ya Pak ya. Ya sebenarnya nggak ribet, memang kita sendiri yang kelihatannya sudah nggak boleh percaya dengan hitungan itu. Sudah ada ajaran-ajaran yang menyelewengkan ajaran orang Jawa itu. Makanya kehilangan, ibarat keburu nguber delek kelangan ngupoyo latu kelangan delek. Kita itu hanya mencari api tapi kehilangan tembakau. Jadi nggak jadi rokok akhirnya. Gitu. Nah ini Pak terkait Hono Coroko Pak, bahwa sering kan dijelaskan Pak Darno bahwa Hono Coroko dan seterusnya itu kan semuanya kan ada makna dan itu ada kaitannya dengan hidup matinya manusia Pak ya. Iya. Nah, di dalam Hono Coroko sendiri itu kan ada yang namanya sandangan Pak ya. Iya. Ada popet, ulu, layar, suku dan sebagainya. Nah, apakah dari sandangan tersebut itu ada nggak filosofinya Pak? Kalau kita Ya katakan ada. dengan kehidupan manusia Pak. Ya ada, tapi harus tahu intinya. Maksudnya? Ya intinya dari ho itu apa? Maka Oh. ho itu bisanya hidup harus pakai sandangan. Kita hurip. Nggih. Urip itu supaya kita tuh tahu jati diri urip. Berarti kan kita itu harus memberi makan, memberi pakaian dan lain sebagainya. Nah, sandangan itu adalah pelengkap dari huruf itu sendiri. Ini sebentar saya bacakan tentang Hono Coroko ya. Karena Hono Coroko itu tidak hanya diucapkan tapi harus tahu satu persatu dari nama-nama dari aksara itu. Kalau enggak terliksut nggih. Tak golekane. Jadi banyak keterangan-keterangan di dalam Hono Coroko dan kalau sudah tahu maka kita harus memberi sandangan supaya aksara itu bisa hidup. Nggih Pak. Ini penting banget Pak. Kalau enggak ketemu ya lain kali. Iya. Iya lah Pak. Kita habis dibuka Pak ya. Nah ini Hono Coroko itu tidak harus dibaca 55 tapi harus satu persatu. Karena ho artinya hananiro sejatine hyang. Hananiro sejatine yang. Adanya kita itu perwujudan Tuhan artinya. Lalu no najan nora kasat moto sejatine ono. Walaupun tidak terlihat oleh mata bahwa Tuhan itu ada. Charming yang yakni cetha winaca
wineca. Nih. Carming yang yakni cetha winaca. Jadi perwujudan Tuhan itu bisa dilihat dan bisa dinyatakan. Ra reksane reketing ing angganira, maka jagalah Tuhan itu yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Ka kawruhana yuwa kongsi kurang weweka. Maka lihatlah ya. Yuwa kongsi artinya itu jangan kamu tuh ragu-ragu, kurang weweka. Karena ketidakpahaman kamu sendiri tentang Tuhan yang ada pada dalam diri. Ini Hancaraka. Dadi dasar yen sira nora waspada. Jadi manusia tidak tahu tentang Tuhan, berarti dia tidak bisa membaca apa yang ada di dalam dirinya sendiri.